Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jamaah salat subuh ingkang pikantuk rahmatipun Allah. Monggo sami tansah ngunjukaken raos syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala awit saking nikmat-nikmat ingkang sampun dipun paringaken Allah dumateng kula panjenengan sami, khususipun nikmat iman lan nikmat Islam. Shalawat salam mugi tansah dipun limpahaken dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, sahabatipun lan sedaya pendherekipun ngantos dinten kiamat. Jamaah ingkang pikantuk rahmatipun Allah, alhamdulillah ing injang menika kula sami saged memenuhi niat kita untuk hadir wonten ing masjid menika dalam rangka napa carane subuh berkah. Subuh berkah nggih. Alhamdulillah di beberapa masjid niku sakniki kathah menyelenggarakan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sarapan bersama. Niku di berbagai tempat sampun begitu ada gerakan untuk menggerakkan sholat subuh. Kalau wingi ten Kecamatan Cawas ugi saking Forkom Pincam, Pak Camat yang menggerakkan, Pak Muhammad Prihadi, niku menggerakkan untuk kepala desa, perangkat, kemudian Forkom Pincam itu bergilir mendatangi masjid-masjid untuk sholat subuh berjamaah dan membagikan sembako, Pak Camat. Nah, menika menyemangati kaum muslimin nek pun napa niku nggih umaroknya niku pun nyontoni dengan gerakan sholat subuh berjamaah wau warmila, kemudian jamaah semakin bersemangat. Nah, menika wonten mriki ugi alhamdulillah sholat subuh dilanjutkan pengajian. Mugi-mugi menika dados kegiatan ingkang dipun berkahi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ingkang pikantuk rahmatipun Allah, wonten ayat ngajeng kula aturaken bilih kula sami harus memeluk Islam niku secara kafah, secara menyeluruh dari semua aspek kehidupan niku kedah menggunakan Islam, menggunakan petunjuk Islam. Karena hanya dengan petunjuk Islam niku ingkang saged memberikan jalan keselamatan, jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nalika Nabi Adam diturunkan ke dunia di dalam surat Al-Baqarah awal niku nggih, kemudian Allah Subhanahu berfirman, "Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Wonten ing mriku Allah mengingatkan kepada manusia yang diturunkan ke dunia niku Allah menjanjikan akan menurunkan petunjuknya. Terus dunia niku sebagai lahan untuk menguji manusia. Nabi Adam melakukan dosa, kemudian diampuni Allah, tapi kemudian diturunkan ke dunia. Kemudian anak turunnya mengalami kehidupan dunia diuji oleh Allah.
Nanti akan kembali lagi kepada Allah. Ning nanti kembalinya ada dua tempat niku nggih. Ada yang tempatnya niku tempat yang membahagiakan nggih dengan surganya Allah, dan ada yang tempat niku yang di situ ada azab yang pedih di nerakanya Allah. Maka nanti manusia akan kembali kepada Allah, kemudian ditempatkan di surga atau di neraka. Niku kita yakini sebagai orang beriman. Dan itu menjadi berita besar waktu Nabi diutus di Mekah nih. Maka ada surat An-Naba nih. Berita besarnya itu berita tentang niku hari akhir niku. Manusia sudah terlena dengan hari akhir, kemudian Nabi mengingatkan dengan hari akhir adanya surga dan neraka. Maka itu menjadi berita yang besar, berita yang menggembarkan orang-orang Quraisy. Maka niki orang beriman kalau sami meyakini niku. Hidup di dunia harus meyakini bahwa kehidupan dunia itu hanya sebentar. Sebentar nggih. Dibayangkan nek urip ten donya niku paling pinten tahun. Paling sepuh mriki pinten, Pak? Yuswa. 75 nggih, 75. Tengen kula tesih 100 wonten tahun tasih wonten nggih. Jadi 100 tahun termasuk usia pun sepuh. Nggih. Tapi 100 tahun itu nanti dibandingkan di alam kubur tidak seberapa, Pak nggih. Nanti di alam kubur nggih. Setelah meninggal di alam kubur, kita membayangkan Nabi kita, Nabi Muhammad di alam kubur sudah berapa tahun nih? Pun 1.500 tahun nggih. 1.500 tahun Nabi Muhammad di alam kubur pun 1.500 tahun. Sehingga dunia yang Nabi hidup 63 tahun. Kemudian di alam kubur sudah 1.500 tahun. Kami membayangkan kalau di alam kubur tidak selamat, mendapatkan siksa kubur, itu betapa menderitanya. Bayangkan sekian lama di alam kubur, niku sangat menderita. Mungkin dibangkitkan di padang mahsyar, nanti kondisinya juga seperti itu. Sehingga dibayangkan ada yang sampai berkeringat, sampai kemudian berenang dalam keringatnya itu, karena matahari didekatkan. Nah, sehingga manusia waktu niku betul-betul sangat menderita. Menunggu di padang mahsyar, kemudian dihisab amalnya, ditimbang amalnya. Menunggu hisab itu nanti ada yang hisabnya lama, ada yang hisabnya cepat. Ada yang hisabnya lama, ada yang hisabnya cepat. Kami tentu berdoa pada Allah supaya nanti di padang mahsyar niku hisabnya cepat gitu. Hisabnya cepat. Jamaah yang dirahmati Allah, pramila, jadi di ayat itu ketika manusia diturunkan ke dunia, niku sing kemudian mengikuti petunjuknya, Allah akan menurunkan petunjuknya, maka yang mengikuti petunjuknya tidak ada wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan sedih. Dia akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat kalau mengikuti petunjuk Allah. Waladina kafaru wa kadzabu, yang kufur dan mengingkari petunjuk Allah, maka mereka nanti akan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka niki pilihan sami gesang tentunya niku adalah Allah sudah menurunkan petunjuknya, menurunkan nabinya membawa petunjuk, membawa risalah, maka pilihannya adalah mengikuti petunjuk Allah melalui Rasulnya. Maka dengan mengikuti petunjuk itu, maka Allah menjanjikan jalan keselamatan, memberikan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Yang mungkin digambarkan nanti jalan yang lurus, ngoten niku siratal mustaqim, di kanan kirinya niku banyak jalan-jalan yang disebut dengan jalan-jalan setan. Jadi jalan setan niku kathah banget. Banyak sekali. Setan akan terus berusaha mengganggu manusia supaya keluar dari jalan yang lurus. Dan cara setan untuk menggelincirkan manusia dari jalan yang lurus niku banyak. Sing pun apal Quran niku setan nggih tetap membuatkan jalan supaya sing apal Quran nggih tergelincir. Sing ustadz, sing ulama, tidak hanya masyarakat biasa, ulama pun setan nggih berusaha menggelincirkannya. Dia punya jalan-jalan bagaimana cara menggelincirkan orang-orang yang sudah berilmu.
Tentu orang-orang yang tidak berilmu mungkin akan mudah digelincirkan. Karena nanti ilmu itu yang mengetahui mana siratal mustaqim dan mana jalan-jalan setan. Bisa membedakan mana jalannya setan, mana jalannya yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Terus Bapak Ibu niku gesang sami harus mengikuti jalan yang lurus dan harus kafah. Kula sami sampun belajar Islam, mencoba membetulkan dari si akidah pun belajar dengan tauhid, menjauhi syirik. Kemudian kami berusaha untuk terhindar dari kesyirikan, dari khurafat, dari bid'ah, tahayul. Kemudian ibadahnya sudah dibetulkan, menjaga sholatnya dengan sholat subuh berjamaah. Maka kemudian yang tidak kalah penting niku adalah bermuamalah secara syariah. Bermuamalah secara syariah. Karena Islam niku nggih akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Maka menawi sami nika memeluk Islam secara kafah, menjalankan syariat Islam niku dengan kafah nggih seluruhnya. Nggih akidah, nggih ibadah, nggih akhlak, nggih muamalah. Tidak boleh kalau sami nika pun salat pun meyakini la ilaha illallah ning nanti kalau di pasar niku menggunakan tidak menggunakan syariat Islam, menggunakan cara berdagang yang tidak mematuhi aturan-aturan Islam, maka tidak boleh. Maka nanti kalau sami di samping harus belajar akidah, ibadah, akhlak, ning ugi kedah belajar muamalah. Sebatas muamalahnya benar. Nanti ada prinsip kaidah fikihnya itu al-aslu fil muamalati al-ibahah illa ayadulla dalilun ala tahrimiha. Jadi asal mula hukum muamalah niku semua boleh. Semua boleh, al-ibahah boleh. Illa ayadulla dalilun ala tahrimiha. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Maka ini beda dengan akidah ibadah itu, maka ibadah semua dilarang kecuali ada dalil yang memerintahkan. Nah ibadah kalau saya belajar ini carane piye to menurut Nabi, menurut Allah dan Rasulnya cara beribadah itu gimana? Nanti kalau beribadah tidak menggunakan cara Allah dan Rasul, maka akan mudah tersesat sebagaimana umatnya Nabi Ibrahim. Di Mekah itu kan ada Ismail, kemudian turun-temurun sampai Nabi Muhammad. Itu kan mengikuti agama Ibrahim. Ning Ibrahim itu kan terkenal napa nika? Memerangi berhala nggih, menghancurkan patung-patungnya kaumnya Namrud niku nggih. Dihancurkan oleh Ibrahim dan mereka untuk menyadarkan kaumnya bahwa patung itu nulungi awake dhewe ra iso kok disembah, kok dijaluki tulung. Nulungi awake dhewe ra iso gitu. Lah kok niki umatnya Nabi Ibrahim, pengikutnya Nabi Ibrahim kok malah menyembah berhala di Mekah niku. Barang niku Ka'bah niku kan yang dibangun oleh Ibrahim dan Ismail nggih. Membangun fondasi Ka'bah niku, meninggikan fondasi Ka'bah niku oleh Ibrahim dan Ismail. Dan itu simbol tauhid, mentauhidkan Allah. Karena Ibrahim mengajarkan tauhid, menjauhi penyembahan berhala. Niki keturunannya Ibrahim melalui Ismail turun temurun sampai Nabi Muhammad niku kok do nyembah berhala. Kira-kira mergo napa niku? Nek ditakoni siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka ngertos, Pak. Yang menciptakan langit adalah Allah. Orang-orang Quraisy niku ngerti karena niku pun diajarkan Ibrahim. Beda kali kaum Ibrahim. Nek kaum Ibrahim dari ngerti bukan ngerti Allah. Maka di ayat itu bagaimana Ibrahim berpikir mencari Tuhan itu, apakah Tuhan itu bintang? Bukan. Apakah bulan? Bukan. Apakah matahari? Bukan. Maka
kemudian Ibrahim dan petunjuk Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi itu. Bukan patung, bukan bintang, bukan bulan, bukan matahari. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad, Quraisy niku yang sudah turun-turun mengikuti ajaran Ibrahim, ning menyimpang. Jadi tetap mengakui Allah niku sebagai Rob. Ditanya siapa yang menciptakan bumi? Allah. Mereka tahu. Mereka mengenal Allah. Ning menyembahnya dengan patung niku. Ten Makkah niku pokoknya patung. Lata, Huda, Hubal, Manat. Itu ternyata setelah turun-temurun semakin jauh dari Nabi Ismail, itu ada tokoh agamanya itu yang keluar dari Mekah itu ke zaman, di sana dia melihat ada orang-orang yang beribadah dengan patung. Kok ketoknya mantep ngoten lho. Ketoknya mantep menyembah dengan patung niku. Nek menyembah Allah kan mboten ketok. Maka niki ana sing ketok, perwujudan sing ketok berupa patung. Maka kemudian tokoh agamanya niku kemudian membawa patung itu ke Mekah. Nah niku awal mula cerita ngoten niku. Kemudian kaumnya mengikuti umatnya. Kemudian ten griyane nggih enten patung-patung ten sekitar Ka'bah niku nggih banyak patung-patung niku. Niku ngoten. Lah berarti kesalahannya di mana niku? Kesalahannya pripun niku? Dia menyembah Allah tapi dengan perantara patung niku wau. Karena merasa lebih mantap kalau ada sosok yang bisa dilihat niku wau, patung niku wau. Niku ngoten. Kalau ditanya kalau umatnya Nabi Ibrahim itu masyarakat Nampel ditanya kok menyembah berhala ngopo? Mergo simbah-simbah ndek mbeni ya segini iki. Bapak-bapak kami juga dalam menyembah berhala. Jadi mengikuti ajaran nenek moyang. Nek ditakoni kok menyembah patung ngopo? Simbah-simbah ndek mbeni ya ngono kuwi. Niku mbok saniki mungkin nggih enten sing ngoten niku nggih. Kok kowe ngono ngopo to? Alah simbah-simbah niki ngono kira aku kaneka-neka. Simbah-simbah ndek mbeni ya ngono kuwi. Nah niku jawabannya berarti sama dengan jawabannya umatnya Nabi Ibrahim. Tapi nek umatnya Nabi Muhammad mboten ngoten. Ditakoni kok nyembah patung apa? Untuk lebih mendekatkan aku pada Allah. Niatnya apa mboten niku? Menyembah patung niku katanya supaya lebih bisa mendekatkan kepada Allah. Niatnya apa mboten? Niatnya dekat pada Allah apa mboten niat niku? Saya nggih. Saya niatnya saya. Ning dengan cara menyembah patung niku sing kleru. Nah, umat sakniki nggih barangkali penyimpangannya enten sing modele ngoten niku. Sing modele itu wis pokoke nguri-nguri budaya. Tahu nggih nguri-nguri budaya nggih sakniki kan sering digencar kan nguri-nguri budaya. Nguri-nguri budaya itu adalah budaya yang luhur, budaya yang benar. Budaya itu menurut pengalaman sejarah harus dikoreksi. Nggih. Sing bener diteruske, sing elek ditinggalke. Mboten kok semua budaya kemudian budaya nenek moyang kemudian diteruskan nguri budaya ini mboten ngaten. Masa orang yang beradab mau mengikuti budaya nenek moyang yang tidak beradab. Misalnya orang Irian misalnya pakai koteka gitu nggih. Nggih. Pakai pakaian yang sangat minim gitu. Kemudian sekarang sudah beradab, sudah didakwai Ustadz Goromatan nggih. Diajari adus, diajari pakai pakaian. Lah kok saiki sing nganggo pakaian kok pengen nganggo koteka kan yo niku kan kemunduran dari. Lah mboten ngaten nggih. Ajaran nek memang kudu dikoreksi. Ning niki wau. Jadi harus mengikuti yang benar. Maka kesalahan umatnya Nabi Muhammad itu niatnya baik, ning caranya salah. Niku sing kesalahan umat Nabi Muhammad niku wau. Orang Quraisy. Niku niatnya bener ning carane kleru. Yang itu yang disebut dengan bid'ah. Betul Pak nggih? Membuat beribadah dengan patung itu kan tidak diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Berarti niku bid'ah. Kok nyembah Allah kok nganggo patung? Itu bid'ah. Yang itu bid'ah yang kemudian bisa mengantarkan pada neraka seperti itu. Orang-orang Quraisy kalau mau tobat tetap menyembah dengan patung ya pasti ibadahnya nggak diterima. Dan itu justru kemudian mengundang kesirikan, kesirikan, dosa yang tidak diampuni.
Maka niku dari ibadah kita butuhkan, dan dari muamalah. Muamalah niku kalau sami nggih kedah belajar sebatas muamalahnya benar. Tadi muamalah itu kabeh itu ning sing penting ora ana larangane. Berarti nek ibadah itu kita belajar bagaimana petunjuk Allah untuk beribadah itu rasa neko-neko. Sing penting nglakoni sing wonten petunjuke men kathah banget sing durung dilakoni lho nggih. Nggih ta nggih. Donga ngoten niku petunjuke kathah banget lho, ajeng metu omah donga, mlebu omah donga, ajeng maem donga, bar maem donga. Mengke ajeng ngangge pakaian donga, ajeng ngilo donga. Wonten dongane wonten anu niku wonten ajarane niku. Niku men kathah sing dereng dilakoni. Kok ndadak aneh-aneh ngakoni sing urung ana niku wau. Petunjuk dari Allah niku wae. Padahal nanti nek ibadah kok orang petunjuk Allah niku nanti penyimpang, potensi untuk menyimpang niku wae. Lah nek muamalah benten muamalah mal semua itu boleh kecuali yang dilarang. Kecuali yang dilarang. Yang dilarang apa? Ada riba, niku jelas dilarang, riba. Riba termasuk bunga bank. Bunga bank niku dulu masih perdebatan. Yang kemudian tahun 2004 MUI sudah memfatwakan nek bunga bank niku haram. Tahun 2006 niku Muhammadiyah menegaskan bunga bank itu haram. Awalnya Muhammadiyah hati-hati dengan bunga bank ini karena belum ada alternatif. Sehingga waktu itu Muhammadiyah masih ya wis nek anu bunga bank itu subhat gitu. Pramila nek nabung yang ning bank pemerintah. Nek ning bank pemerintah nanti tidak menguntungkan perorangan tapi kemudian kembali manfaatnya ke masyarakat. Nah, kira gitu. Tapi tidak menegaskan itu halal, cuma sarannya waktu itu nek nabung ning bank pemerintah wae. Dulu waktu itu tahun 70-an itu napa niku? Munas Tarjih nggih. Anu ada tarjih, perusahaan tarjih itu seperti tahun 69-an di Wiradesa, Pekalongan. Kon menyarankan agar Muhammadiyah menyiapkan sistem perbankan yang tidak dengan bunga waktu niku. Ning dereng kelakon tahun 70-an niku. Lah bareng tahun 90-an pun muncul bank-bank syariah niku, maka kemudian 2004 MUI memfatwakan bunga bank haram, kemudian Muhammadiyah 2006 juga menegaskan dan fatwa tarjihnya niku bunga bank nggih haram, sistem bunga niku haram. Maka yang dilarang masuk niku wau. Kemudian ada bermuamalah berjual beli yang nanti itu ada larangannya. Banyak ya, misalnya ikhtikar, menimbun. Menimbun untuk mengambil keuntungan untuk monopoli barang nggih. Nek menimbun sakniki misalnya ajeng do nika, bakul-bakul kan nggih do kulaan akeh to nggih. Niku mboten kategori menimbun. Amargi niku mboten dalam rangka untuk memonopoli barang. Tapi nek ra kulaan sadurunge poso, engko ketekan barang. Mergo engko mek mendekati bodho niku sales-sales pun kata sing mboten mubeng. Pramila dihitung itu kebutuhannya berapa, terus kemudian sebelum lebaran itu kemudian beli barang yang banyak. Tapi bukan dalam rangka untuk memonopoli barang. Ning nek ikhtikar niku untuk memonopoli barang, ben kok ning pasaran niku barangnya longko, terus piyambake ngatur rego. Nah niku cara bisnis Cina kan ngoten niku nggih. Kadang-kadang ngoten nggih, kadang jadi makanya terus diatur oleh negara, nggak boleh menimbun minyak, nggak boleh menimbun napa niku nggih. Niku kena pidana niku, karena itu sebenarnya di dalam Islam itu dilarang menimbun seperti itu. Pasaran rawono barangnya malah didelikke ra didol. Jadi masyarakat do butuh ning barangnya didelikke ra didol. Engko nek masyarakat butuh banget ra ono barang tenan, dhek adol dengan cara mahal. Maka itu termasuk jual beli yang dilarang. Lah ngoten niku ndak boleh. Kemudian ada lagi jual beli bayu an-najasi. Jual beli najasi. Najasi niku pripun? Jual beli niku nganggo wonten sing ngentul rego. Pirsa Pak nggih? Wonten sing ngentul rego. Niku biasanya nek riyen ten pasar-pasar hewan niku kathah. Nek saiki mungkin nggih maklar-maklar sok ngoten niku nggih. Dadi ben barange payu dhuwur niku koncone kon ngentul rego. Engko ben pembeli tertipu sehingga dia mau beli mahal. Nah, jual beli dengan cara itu termasuk jual beli yang dilarang. Tidak boleh. Termasuk tidak boleh.
Napa, Pak? Bayar entel barang ya. Ngai ngai jasa karo sing ngentel niku wau. Nah, ngoten niku model jual beli ngoten ndak boleh. Maka niki nek ajeng berdagang bermuamalah niku kudu ngerti sing dilarang napa mawon. Maka niku wonten jane wonten kitabe khusus ngoten niku Pak. Jaman riyen simbah-simbah nemen niku wonten kajiane ngoten niku. Nggih. Cara berdagang iki piye ben sah benar ngono nggih. Sing dilarang apa nek ngene iki untuk ora niku riyen seingat saya waktu saya kecil niku kathah kajian-kajian ngoten niku. Nek sakniki kados-kados kok jarang ya kajiannya tentang akidah, tentang ibadah, piye salat. Nggih niku penting, tentang akidah ibadah jelas penting. Ning muamalah niku penting. Maka waktu Nabi niku hijrah ke Madinah, nggih. Nabi niku kan pedagang, Pak nggih. Terus Arab niku ternyata daerah perdagangan, Pak. Itu sejak sebelum Nabi. Itu sejak digambarkan kaum Sabak niku. Kaum Sabak niku awalnya menyembah matahari, kemudian mengikuti dakwah Nabi Sulaiman, kemudian menyembah Allah, kemudian daerah Sabak niku daerah yang subur makmur. Digambarkan ada apa niku kata sungai di kanan kirinya itu ada kebun-kebun. Yang kebunnya niku istimewa, nek ditanduri hasilnya luar biasa nih. Sehingga dari pertanian itu kemudian daerah Arab niku terkenal perdagangan niku. Sabak niku pusat perdagangan, Sabak niku. Pertanian, pusat dagang pertanian. Ini kemudian karena mengingkari Allah menyembah matahari lagi, kemudian dihancurkan. Bendungannya dihancurkan, kemudian tanahnya itu jadi tidak subur, ditanduri ya tumbuh nih bukan tanaman-tanaman yang produktif. Niku Sabak. Selain itu kemudian pusat perdagangan niku berpindah ke suku Himyar. Suku Himyar. Suku Himyar runtuh, kemudian perdagangan banyak dikuasai orang Romawi dan Persia. Orang Arab pusat perdagangannya di Mekah. Maka orang-orang Mekah niku kebanyakan pedagang. Dan itu perdagangan internasional sampai ke India, sampai ke Eropa. Ngoten perdagangan niku. Maka kemudian kalau ada hadis nih belajarlah walau sampai negeri Cina itu. Karena sudah mengenal negeri Cina waktu itu. Bahkan sebenarnya sudah mengenal Indonesia, Pak. Waktu niku, tapi waktu ini dereng jenenge Indonesia. Masih Hindia gitu. Karena waktu itu sudah ada barang-barang Indonesia yang sudah sampai ke sana di perdagangan orang Arab ke Eropa. Dan itu ternyata seperti emas hitam. Napa niku? Rempah-rempah. Jadi pada masa Nabi itu sudah ada perdagangan dari daerah-daerah Indonesia atau Maluku niku ke sana berupa rempah-rempah niku. Maka menurut sejarawan siapa itu yang dari Jawa Barat niku, Indonesia itu masuk itu sejak zaman para sahabat. Karena sudah ada hubungan dagang niku, kemudian ketika Islam sudah Fathul Mekah niku, kemudian dakwah sudah sampai ke Indonesia. Meskipun masih di pesisir, masih rakyatnya. Baru ketika muncul kerajaan Islam, itu rajanya sudah pada memeluk Islam. Itu kadang-kadang yang dikenal Islam Indonesia pada masa niku, Pak. Wonten bukti kerajaan Islam niku baru 1200-an. Padahal sebenarnya sejak awal Islam sudah masuk ke Mekah melalui perdagangan. Maka Nabi ketika hijrah di Madinah, kemudian Nabi melihat bahwa ten mriku niku pasar niku ontene pasar Koinuko, pasar miliknya Yahudi. Yang niku prakteknya pun semua pokoknya banyak melanggar syariat Islam niku, berbasis riba niku wau, kemudian kecurangan, kemudian monopoli. Niku terjadi di pasar Koinuko niku. Orang Islam yang hijrah ke Madinah dan ke sana itu susah untuk berdagang di pasarnya orang ini. Yang berhasil hanya siapa niku? Abdurrahman bin Auf. Karena pintar berdagang niku. Yang terkenal Abdurrahman bin Auf yang dipersaudarakan dengan orang Madinah, yang kemudian dikai bondo ra gelem menunjukkan pasar niku. Akhirnya Abdurrahman bisa berdagang di orang Yahudi. Yang kemudian oleh Nabi kemudian diperintahkan untuk membuat pasar sendiri. Maka tanahnya saudara sepupunya itu kemudian dibuat pasar, Pak. Dibuat pasar yang namanya Sukul Ansor, pasar Ansor. Niku dekat Masjid Nabawi. Bahkan sampai waktu Qur'an itu tasnya dereng dibangun, Pak, karena dulu sabda Nabi itu nggak boleh dibangun. Sehingga sekitarnya itu gedung bertingkat, niku tasnya pasar los-losan ngoten niku. Dekat Madinah niku, Masjid Nabawi niku. Niku pasar yang dibangun oleh Abdurrahman bin Auf. Ning ketika orang-orang
berdagang di pasar Yahudi niku kudu nyewa, kudu bayar pajak dan sebagainya. Nah, kemudian Abdul Nabi itu membuat pasar sing niku ora sah nyewa, ora sah bayar pajak, Pak. Sistemnya bagi hasil. Jadi yang tidak memiliki modal iso dagang tem niku. Maka kaum muslimin kemudian dagang di pasar Sukul Ansor niku. Kemudian sempat wadul pada Nabi, para pedagang muslim niku. Wah, pripun Nabi? Niku wong Yahudi iki dagangnya do rusuh. Rusuhnya pripun? Nek dagang niku mengurangi timbangan. Jadi regane iso murah, ning timbangannya disuda, Pak. Iki wadul karo Nabi, terus dawuh Nabi pripun? Lah kamu sudah melakukan yang saya ajarkan dan bilang sudah, dagangnya jujur ngoten lho. Timbangannya tetep iki lho. Nabi masalahnya gimana? Nanti kamu tambahi. Jadi orang akan ngurangi, malah kau nambahi malah Pak, ditambah sedekah. Niki dipraktekke simbah-simbah riyen dodol kacang ngoten niku. Niku itu kau ini 1000 terus cara ditambahi ngoten Pak. Lah niku cara dagang sing jaringan Nabi pada orang-orang di Madinah itu, orang muslim Madinah. Bar niku pasar Yahudi jadi sepi niku Pak. Mergo kemudian orang-orang lebih suka membeli dari pasarnya orang-orang muslim. Pasar orang Yahudi jadi sepi. Lah pripun ten Yahudi niku wau kok napa niku monopoli regane diatur oleh mereka, kemudian ada kecurangan-kecurangan niku wau. Maka kemudian orang beralih ke pasarnya Nabi, pasar yang dibuat Nabi niku. Nggih. Pasarnya sepi, akhirnya pasarnya Yahudi dikuasai oleh kaum muslimin. Lah niku di Madinah ngoten niku, Pak. Maka setelah itu para khalifah niku nek ngedeke masjid, niku kemudian di situ juga membangun pasar, Pak. Artinya apa? Selain masjid untuk mengajarkan agama, untuk beribadah, untuk mentauhidkan Allah, niku yang tidak kalah penting, niku adalah membangun pasar, Pak. Maka niku Nabi mengajarkan niku, berdakwah niku selain niku wau nggih ternyata muamalah diajarkan dengan cara apa? Buat pasar. Pasar enten pengawasnya, Pak, waktu niku, Pak. Supados tidak ada kecurangan, tidak ada praktek yang diharamkan gitu nggih. Niku ada bahkan menurut sejarah ada catatan orang yang mau berdagang niku dites kompetensi dulu, Pak. Ngerti urung tentang syariat muamalah itu. Nek urung ajar sih, nek wis ngerti lagi oleh dagang gitu. Kira ngoten niku. Lha ngoten niku, Pak. Nek pasaran iki nggih betul, Pak nggih. Nggih kacau nggih artinya nggih banyak niku baru asasi nggih banyak nggih. Maka niki membangun Islam termasuk niku membetulkan muamalah niku, carane wong Islam berdagang niku melu-melu Nabi. Nggih, ngoten niku. Maka nanti di dalam membangun muamalah niku memang kemudian pasar menjadi penting. Maka nek riyen niku di dalam membangun ekonomi Islam niku ada pasar, kemudian ada Baitul Mal, Pak. Baitul Mal niku nggo nampani napa? Zakat, infak, sedekah nggih. Dan nanti harta itu tidak bergulir pada orang kaya saja, bisa diberikan pada orang-orang yang membutuhkan. Maka kemudian dibentuklah Baitul Mal. Riyen mung Baitul Mal kalih pasar atau sektor real. Nek sakniki pun berkembang niki lembaga keuangan niku, maka sakniki tambah satu, Pak, ekosistem syariah niku, Pak. Ekonomi syariah tambah satu. Baik, selain Baitul Mal, pasar atau sektor real, kemudian niku wau, Pak. Ada lembaga keuangan syariah. Nggih, lembaga syariah. Misalnya lembaga keuangan itu, nek Faisal Basri kemarin mengatakan tidak hanya lembaga syariah, lembaga keuangan rakyat, Pak. Kenapa lembaga rakyat? Dulu harapannya BRI itu dari bank rakyat nggih. Jadi dulu harapannya BRI ini bank rakyat. Maksudnya ini duit dikumpulkan ke rakyat, tabungan, yang kemudian disalurkan keneh nggo menghidupkan sektor real rakyat. Niku ngoten. Nek bank-bank liyane niku mboten, Pak. Mengumpulkan dana dari masyarakat, tabungan, ning danane digone pusat, digo membiayai pengusaha-pengusaha besar. Niku ngoten. Nah, kemudian sakniki mulai Pak Faisal Basri datane BRI niku saiki pun ngoten. Jadi sudah lebih sedikit yang disalurkan ke masyarakat. Maka kemudian untuk membangun ekonomi rakyat itu dibutuhkan tadi lembaga keuangan rakyat. Nah, maka salah satunya adalah lembaga keuangan syariah tadi yang nanti menjadi mediator antara tiang sing nggadahi duit kalih jian butuh duit. Niku ngoten niku.
Maka sekarang dibutuhkan niku wau. Masyarakat niku bisa bekerja produktif, nggih. Kemudian yang kedua nanti ada lembaga keuangan syariah. Jadi kemudian ada baitul mal. Jadi ada keberkahan niku harus dibuat siti baitul mal. Maka nanti di ayat Al-Baqarah itu Allah menyatakan wa akhalallahu bai'a wa harrama riba. Maka Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian yang ayat berikutnya itu yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Maka dalam sistem ekonomi Islam itu dibangun itu. Jadi pertama adalah anti riba. Anti riba, menghindari riba. Karena riba itu tidak dihalalkan, tapi kemudian menghidupkan perdagangan. Perdagangan real tadi, baik jasa maupun barang. Jadi bukan perdagangan non real. Sekarang transaksi non real itu ternyata besar, Pak. Sing ngertos niku sing do main kayak ngangge joki ini lho, Pak. Beli jual. Jadi wong golek duit mau nganggo komputer niku, Pak. Niku modal oke. Nek kalah ya kalah oke, nek menang oke, kayak judi niku. Lah niku transaksi non real. Di dalam Islam tidak boleh. Maka yang boleh itu adalah mengembangkan jual beli real. Pasar nih wow. Yang kedua, niku anti riba. Maka kalau butuh lembaga keuangan ya harus dibuatkan lembaga keuangan yang tidak menggunakan sistem riba. Kemudian yang ketiga, niku ada baitul mal. Sehingga masyarakat sebagian keuntungannya disalurkan melalui baitul mal. Maka itu nanti akan membangun sistem ekonomi Islam. Yang insya Allah niku nanti akan mengantarkan kita sehingga kita menjadi muslim yang kafah. Dari akidah pun leres, ibadah pun leres, nanti muamalahnya niku juga dibimbing biar benar. Berdagang dengan benar, nanti nek butuh layanan keuangan, layanan keuangan yang niku secara syariah tidak masuk kategori riba, nggih. Sekarang sudah muncul banyak lembaga keuangan syariah, meskipun masih dikritik, jadi syariah tenan pora. Maka niki perlu pembelajaran terus tentang lembaga keuangan syariah, baik bagi lembaga keuangannya maupun bagi masyarakatnya. Agar nanti dipahami bahwa memang ini serius untuk mempraktekkan syariah. Sehingga nanti jadi saling ekosistem nanti saking mendukung. Baitul mal, pasar, dan lembaga keuangan syariah. Nggih. Mekaten Bapak Ibu ingkang saged kulaturaken sampun lengkap nggih sedaya nggih. Matur nuwun, mugi-mugi menapa ingkang kula aturaken saged bermanfaat dan kami berusaha untuk berjuang di dunia ini untuk melaksanakan kehidupan kita dengan mengikuti petunjuk Allah. Karena itu yang akan menyelamatkan kita dari semua sisi, dari sisi akidah, ibadah, akhlak, maupun nanti pergaulan sama manusia termasuk di dalam masalah ekonomi. Niku dengan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nek kenceng mbujengi niku Bapak sami saged istiqomah di Shiratal Mustaqim yang disiapkan Allah untuk mengantarkan keluarga sami menika kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dulu Nabi Adam di surga diturunkan ke dunia, diuji, maka nanti pulangnya insya Allah akan kembali kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Mekaten sekedhik ngutaraken fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.